negara kita, negara Indonesia, ya, merdeka tahun 45, dan saya masih ingat lagu dari Koes Plus di era 80-an awal bahwa Koes Plus dalam lagunya menyampaikan bahwa negara Indonesia ini adalah kolam susu begitu. Jadi, bukan lautan tapi kolam susu. Kail dan jala cukup untuk menghidupi. Ya. Tiada badai, tiada topan ditemui, ikan dan udang udah cukup untuk menghidupi masyarakat. Gitu. Orang bilang tanah Indonesia adalah tanah surga. Tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman. Begitu. Tetapi masyarakat Indonesia masih jauh dari kata sejahtera. Ini ada empat item yang saya tampilkan. Yang pertama adalah pengangguran. Jadi masalah pengangguran ini masih menjadi masalah yang sangat serius di Indonesia, apalagi situasi saat ini adalah situasi pandemi COVID-19. Kemudian kerusakan alam masih menjadi masalah juga di Indonesia. Hutang luar negeri yang banyak, dan juga kemiskinan yang masif. Empat potret ini masih menjadi permasalahan di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah kemana larinya kekayaan dari negara kita ini? Di tahun 80-an Koes Plus sudah membuat lagu yaitu Kolam Susu, tetapi ternyata empat permasalahan ini masih menjadi hal yang sangat serius yang perlu ditangani di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, ini adalah indeks persepsi korupsi Indonesia. Di tahun 2019, Corruption Perception Index Indonesia menempati angka yang cukup baik kalau menurut saya, karena dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2019 mengalami progresivitas. CPI Indonesia menempati angka 40, dan ini kalau di ranking Indonesia ini adalah urutan ke-85 dari 108 negara. Dan negara Indonesia ini mengalami progresivitas yang baik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kita di negara ASEAN, kita kalah dengan Singapura. Singapura bisa kita lihat Bapak Ibu ada di peringkat keempat dengan angka skor Corruption Perception Index yaitu 85, menempati ranking keempat. Kemudian negara Brunei Darussalam itu juga menempati ranking yang baik di situ. Negara Malaysia juga di atas kita, negara tetangga kita. Dalam hal ini yang perlu kita garis bawahi adalah Corruption Perception Index di sini adalah bagaimana kita mengukur capaian pemberantasan korupsi di Indonesia. Kita berbicara tentang pemberantasan korupsi ada dua hal, yaitu penindakan dan juga pencegahan. Bapak Ibu, angka 40 ini dapatnya dari mana? Ini saya tampilkan di sini bahwa capaian indeks persepsi korupsi di sini mengalami kenaikan 2 poin jika kita bandingkan di tahun 2018. Dari angka-angka di sini ya, angka yang rendah adalah angka 21 dan juga angka 28. Di sini tentang World Justice Project, yaitu bagaimana mengukur ketaatan suatu negara di dalam penegakan hukum, atau kita berbicara rule of law-nya di situ. Dan juga mengukur penyalahgunaan kewenangan publik pada lembaga-lembaga eksekutif, kemudian yudisial, ya, polisi atau militer, dan juga yang terakhir adalah lembaga legislatif. Kita angkanya sangat rendah di situ. Kemudian mengukur 7 prinsip demokrasi suatu negara. Ada elektoral, kemudian liberal, partisipatori, ya, kemudian di sini angka 28 di sini perlu kita perbaiki bersama. Saya lanjutkan. Ini adalah rekomendasi umum dari Corruption Perception Index tahun 2019. Yang pertama adalah kita harus memperbaiki tentang pengelolaan dan juga pencegahan benturan kepentingan, mengontrol pendanaan politik, kemudian memperkuat integritas pemilu, mengatur keterbukaan aktivitas lobby politik, kemudian equality before the law, atau bagaimana kita memperlakukan yang sama terhadap seluruh warga negara, memperkuat peran masyarakat sipil, dan juga
yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menguatkan fungsi check and balance di sini. Ini adalah rekomendasi umum. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ini adalah lembaga anti korupsi di Asia. Kalau kita lihat Komisi Pemberantasan Korupsi ya, dibentuk tahun 2003. Kita bandingkan dengan ICAC di Hong Kong itu dibentuk tahun 74. Kemudian anti corruption di Brunei itu tahun 82. Ya. Dan yang lain nanti bisa Bapak Ibu pelajari sendiri. Saya lanjutkan saja di sini di Transparansi Internasional. Bapak Ibu, tadi saya sampaikan bahwa kita mengalami kenaikan di dalam angka 38 menjadi 40. Di sini di ranking 85. Kemudian ranking 4 itu adalah negara Singapura dengan skor 85. Masih stagnan, tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Kemudian Brunei Darussalam itu di ranking 35. Untuk angkanya adalah 60. Ini mengalami penurunan di tahun 2018. Brunei adalah angkanya 63. Malaysia dan Indonesia. Nah, kita di atas Timor Leste, kemudian Vietnam, Thailand, Filipina, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Nah, maka dari itu di sini upaya pemberantasan korupsi ini harus kita lakukan bersama. KPK sebagai lembaga treasure perlu partisipasi dari masyarakat juga di sini. Ini adalah pengertian dari korupsi. Jadi pengertian dari korupsi mungkin Bapak Ibu sudah bisa mengerti lah dan juga bisa mencari informasi dari internet ataupun dari literasi dan sebagainya. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan publik yang merugikan negara atau masyarakat. Nah, di sini unsur-unsur dari korupsi adalah yang pertama adalah niat untuk melakukan korupsi, kemudian kemampuan untuk berbuat korupsi, yang ketiga adalah opportunity atau peluang, kesempatan untuk melakukan korupsi, dan yang terakhir adalah target atau adanya sasaran untuk dikorupsi. Jadi kalau di dalam hukum pidana itu ada namanya actus reus dan juga mens rea. Nah, di sini actus reus pasti sudah terpenuhi di dalam perbuatan korupsi ini, tinggal mens rea. Tetapi saya berani katakan bahwa ketika seseorang melakukan korupsi di sini, pasti sudah ada sebuah niatan. Jadi unsur korupsi itu adalah ada niat, ada kesempatan, dan juga kewenangan. Di sini ada niat atau nawa itu, jadi nawa itu untuk melakukan korupsi. Ketika ada nawa itu, kemudian ada kesempatan, tapi tidak ada kewenangan, pasti tidak akan bisa melakukan korupsi. Ada niat, kemudian ada kewenangan, tapi nggak ada kesempatan, dia tidak bisa melakukan korupsi. Ada kesempatan, ada kewenangan, tapi nggak ada niat, pasti tidak akan melakukan korupsi. Nah, maka dari situ, ketiga unsur itu pasti terpenuhi dalam perbuatan korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, berpotensi dilakukan oleh setiap orang. Jadi semua orang mempunyai potensi untuk melakukan korupsi. Random target ya di sini. Kemudian kerugian besar dan meluas dan terorganisasi atau oleh organisasi. Jadi kejahatan korupsi ini bisa dilakukan oleh setiap orang dan semua orang mempunyai korupsi untuk melakukan semua orang mempunyai potensi untuk melakukan korupsi di sini. Dan targetnya adalah random, kerugian besar dan meluas, bahkan mungkin yang menjadi korban tidak merasa bahwa dia menjadi korban dari perbuatan korupsi, dan korupsi ini terorganisasi atau oleh organisasi. Tidak mungkin korupsi dilakukan oleh satu orang, pasti dilakukan oleh beberapa orang di sini. Saya lanjutkan, Bapak Ibu, ini adalah klasifikasi dari korupsi. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto 20/2001, dari 30 perbuatan diperas menjadi 7 perbuatan. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara, kemudian yang kedua adalah suap, yang ketiga gratifikasi, yang keempat adalah penggelapan dalam jabatan, yang kelima adalah pemerasan, kemudian perbuatan curang, dan juga konflik kepentingan dalam pengadaan.
Nah, di sini 7 klasifikasi korupsi di sini bagaimana kita sebagai masyarakat harus membantu upaya dari pemerintah, dari KPK sebagai treasure untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di sini. Di sini ada 9 nilai, jadi memang sengaja saya gambarkan ya, ada 7 klasifikasi, kita lawankan dengan 9 nilai anti korupsi di sini. Yang pertama adalah berani, ya, jadi berani, kemudian jujur, mandiri, peduli, adil, disiplin, tanggung jawab, ya, kemudian kerja keras dan sederhana. Kalau saya singkat di sini adalah berjumpa di kertas. Jadi berani, jujur, mandiri, peduli, adil, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan sederhana. Nah, dulu pas waktu saya TOT disampaikan oleh Pak Ganjar atau Pak Yusuf, saya agak lupa. Dulu kepanjangannya adalah Jupe Mandi Tangker Sebedil, gitu. Karena mungkin Mbak Jupe sudah almarhumah, maka ini diganti dengan berjumpa di kertas. Gitu, ya. Jadi 9 nilai ini merupakan nilai yang perlu kita pupuk di dalam diri kita sendiri dan juga nanti kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, nilai dasarnya adalah 3 nilai, yaitu berani, jujur, dan mandiri di sini sebagai modal sikap awal untuk menumbuhkan semangat dan optimisme. Kemudian organnya apa? Organnya ada 3 juga, yaitu sikap peduli, adil, dan juga disiplin. Di sini adalah organ atau pendukung inti dasar dan juga aksi merawat kesadaran dan empati begitu. Dan yang ketiga adalah aksi. Nah, aksinya apa? Kita harus melakukan kerja keras, tanggung jawab, dan sederhana. Tindakan atau perbuatan menjaga etos kerja dan juga cara berpikir yang kritis. Saya lanjutkan. Ini adalah ANCAC, Bapak Ibu, United Nations Convention Against Corruption. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Nah, di sini dampak korupsi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 di sini dijelaskan ada 6. Yang pertama adalah merusak pasar, harga, dan persaingan usaha yang sehat. Kemudian pelanggaran hak asasi manusia, menyebabkan kejahatan yang lain berkembang. Kemudian merusak proses demokrasi, meruntuhkan hukum, dan juga menurunkan kualitas hidup atau pembangunan yang berkelanjutan. Ini adalah dampak dari korupsi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 di situ. Saya lanjutkan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa seseorang itu melakukan korupsi? Di sini saya mengambil teori-teori penyebab korupsi, tapi nanti yang akan saya ambil adalah satu teori, yaitu teori korupsi dari Jack Bollon, yaitu tentang Gon teori di situ. Ini adalah 3 penyebab orang melakukan korupsi, yaitu by need, ya, seseorang melakukan korupsi karena terpaksa, kemudian by greed, karena memang memaksa untuk melakukan korupsi, dan yang ketiga adalah karena dipaksa atau by system. Kenapa seseorang melakukan korupsi karena terpaksa atau by needs? Karena melakukan korupsi karena kesejahteraannya kurang dan karena tuntutan kehidupan. Jadi lebih kepada gaya hidup yang hedonis di situ. Kemudian memaksa di sini, jadi memaksa ini sudah cukup kebutuhan hidupnya, tetapi karena ada sesuatu faktor dari domestik ataupun dari yang lain, dia memaksa dirinya untuk melakukan korupsi. Dan yang ketiga adalah dipaksa atau by system. Nah, di sini pengawasan di sini sangat kurang sehingga seseorang bisa melakukan korupsi. Ini adalah Gon teori. Yang pertama adalah greed atau keserakahan, kemudian ada kesempatan, needs, kebutuhan, dan juga pengungkapan di situ. Yang pertama adalah keserakahan. Ini berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam setiap diri seseorang. Yang kedua adalah adanya kesempatan berkaitan dengan keadaan organisasi ataupun instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan di sini. Jadi pengawasan yang sangat lemah sehingga ada kesempatan seseorang untuk melakukan korupsi.
needs, karena kebutuhan. Berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Jadi hidup sudah kecukupan, tetapi masih ada keinginan untuk meningkatkan taraf hidup, tapi dengan cara yang tidak. Dan yang terakhir adalah pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan. Pelaku ditemukan melakukan kecurangan. Strategi pemberantasan korupsi, Bapak Ibu, di sini ada penindakan, kemudian perbaikan sistem, dan juga edukasi dan kampanye. Nah, di sini kalau saya katakan ada dua upaya, yaitu upaya penal dan juga non penal. Nah, upaya penal di sini adalah bagaimana penindakan ini menimbulkan rasa takut bagi orang yang melakukan korupsi. Bapak Ibu, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa hukum pidana sebagai ultimum remedium itu bukan merupakan upaya yang segala-galanya. Nah, maka dari itu di sini upaya pencegahan itu juga diperlukan di dalam pemberantasan korupsi, yaitu dengan bagaimana kita melakukan perbaikan sistem dan juga edukasi dan melakukan kampanye supaya seseorang tidak mau melakukan korupsi. Nah, maka di sini perlu peran serta dari masyarakat. Ini saya gambarkan ya, penindakan tadi supaya orang takut melakukan korupsi, upaya pencegahan supaya orang tidak bisa melakukan korupsi, pendidikan dan peran serta dari masyarakat ini adalah supaya tidak ingin melakukan korupsi. Jadi kelengkapan dan kecukupan hukum ya, ada komitmen politik dan juga dari komitmen seorang pimpinan atau political will di sini saya katakan. Penegakan hukum di sini mengapa harus melibatkan masyarakat? Jadi kunci utama penegakan hukum di sini adalah kesadaran dan juga ketaatan hukum dari masing-masing stakeholder. Nah, di sini teori dari Lawrence Friedman tentang efektivitas penegakan hukum. Jadi ada 3 pilar, yaitu substansi, kemudian struktur, dan juga masyarakat. Jadi ketika substansi sudah baik, ya, itu perlu diimbangi dengan struktur hukum dan juga kultur dari masyarakat. Maka kita berbicara tentang upaya pemberantasan korupsi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mungkin kita lakukan saat ini, baru bisa kita rasakan berapa tahun ke depan. Mungkin yang akan merasakan adalah anak dari cucu kita. Begitu. Peran serta dari masyarakat, di sini dasarnya ada di pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 ini adalah Undang-Undang KPK yang terbaru, revisi dari 30/2002. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, kemudian penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dengan peran serta masyarakat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku begitu. Nah, di sini peran serta dari masyarakat sangat diperlukan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka kita harus bertindak untuk melawan korupsi. Jangan sampai di sini kita malah bersifat apatis ya, acuh terhadap pemberantasan korupsi. Nah, di sini saya juga melakukan kritisi juga bahwa yang saya lihat di law in action adalah bahwa pemberantasan korupsi di sini kita awasi sampai dengan proses di pengadilan. Nah, jadi proses pasca putusan dari pengadilan inkrah van gewiss di sini yang kadang luput dari peran serta masyarakat ataupun juga lembaga LSM dan sebagainya. Jadi setelah seorang koruptor ya diadili di pengadilan kemudian mendapatkan inkrah van gewiss, maka tidak ada pengawasan lagi. Jadi ketika dia di penjara seperti apa, mendapat fasilitas apa, itu kita jarang mengamati di situ. Nah, ini sebenarnya perlu kita kritisi bersama di sini. Harapan peran dari akademisi dan perguruan tinggi di sini, perguruan tinggi sebagai pusat inovasi dan juga penelitian, kampus sebagai pusat riset data, dan berbagai kajian anti korupsi,
Kemudian kampus ini menjadi rumah bagi para ahli untuk berkontribusi sesuai dengan keilmuan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Kemudian kampus sebagai pusat pengajaran anti korupsi. Jadi di sini kampus berperan aktif dalam upaya penyebaran nilai-nilai anti korupsi. Ada 9 nilai tadi. Kemudian pusat pergerakan anti korupsi. Jadi kampus sebagai pengembangan budaya, akademi kampus sebagai basis gerakan anti korupsi begitu. Nah, Bapak Ibu, dasar hukum dari perlunya sosialisasi melalui perguruan tinggi ini adalah Permenristek Dikti nomor 33 tahun 2019. Di pasal 1 dan pasal 2 di situ sudah dijelaskan bahwa pendidikan anti korupsi merupakan proses pembelajaran dan pembentukan perilaku yang diselenggarakan pada perguruan tinggi yang berkaitan dengan pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi. Nah, di pasal 2 di sini dijelaskan bahwa pendidikan anti korupsi yang dimaksud di dalam pasal 1 tadi wajib. Jadi ada kata wajib diselenggarakan melalui mata kuliah. Nah, mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu bisa berupa sisipan atau insersi ya, pada mata kuliah wajib umum atau mata kuliah yang relevan di situ. Nah, jadi ada kata wajib di situ, jadi hukumnya adalah harus dilakukan di perguruan tinggi. Entah mau dibikin mata kuliah tunggal mandiri atau kita insersikan, kita sisipkan pada MKBU atau mata kuliah yang relevan. Nanti akan saya jelaskan setelah intro ini, Bapak Ibu. Ini adalah grafik di sini generasi muda sebagai calon pemimpin. Jadi batas minimum usia calon yang pertama adalah legislatif, presiden, eksekutif ya, presiden. Di sini adalah batas minimum usia calon adalah 40. Kemudian DPR dan DPRD provinsi ataupun kabupaten adalah 21 tahun, itu sudah bisa untuk mencalonkan di legislatif. Kalau eksekutif tadi, presiden tadi adalah 40 tahun, gubernur minimal 30 tahun, bupati atau wali kota ini adalah 25 tahun. Ini di tempat saya, Bapak Ibu, di Solo, yang masih sering dibahas oleh masyarakat adalah calon wali kota Mas Gibran ini yang sudah mendeklarasikan diri untuk menjadi wali kota di Solo begitu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi generasi muda sebagai calon pemimpin, maka anak-anak muda ini harus mempunyai kompetensi. Implementasi dari PAK di sini di pasal 13 huruf C Undang-Undang KPK. KPK berwenang menyelenggarakan pendidikan anti korupsi di setiap jenjang pendidikan. Yang pertama di pendidikan anak usia dini, kemudian pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan juga masyarakat umum. Nah, di sini ada 5 tingkatan, tentunya porsi yang kita berikan adalah berbeda-beda. Ketika kita memberikan materi anti korupsi kepada pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, tentunya porsi materinya harus kita bedakan di situ ya. Saya lanjutkan, ini adalah korupsi versi mahasiswa. Di sini ada terlambat, kemudian gratifikasi ke dosen, markup anggaran, proposal palsu, penyalahgunaan dana beasiswa, dan sebagainya. Ada plagiarisme, mencontek, kemudian titip presensi. Ya. Ini adalah pretty corruption, jadi korupsi kecil yang dilakukan oleh versi mahasiswa. Gitu. Jadi mencontek itu termasuk perilaku koruptif di sini ya, perbuatan yang tidak baik, plagiarisme, gratifikasi ke dosen. Ya, jadi gratifikasi ini memang kita tidak sadar ya, mungkin pernah diberi gratifikasi oleh mahasiswa di situ karena gratifikasi di sini bisa jadi human investment. Jadi bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan seseorang, tetapi besok ada maksud dan tujuannya. Investment. Maka anggaran, kemudian proposal palsu dan penyalahgunaan dana beasiswa ini adalah contoh-contoh
korupsi versi mahasiswa atau pretty corruption. Perilaku koruptif mahasiswa di sini bisa dibayangkan mungkin apabila nanti mahasiswa di kelas kerjaannya tidur ya, ketika dosen memberikan materi. Ya. Tapi juga sekarang ini adalah situasi pandemi dengan menggunakan aplikasi Zoom, kita juga nggak tahu mungkin mahasiswa pas waktu mendengarkan online learning dari kita tidur atau dia lagi ngapain, kita juga nggak tahu. Kemudian di sini ada sebuah chat ketika mahasiswa titip presensi. Nah, besok mungkin ketika ya ini kemungkinan lah ya, kemungkinan ketika menjadi legislatif dia juga titip presensi ke temannya karena sudah menjadi hal-hal yang biasa di situ. Saya lanjutkan saja, ini adalah teladan integritas Bapak Ibu. Yang pertama saya sangat mengidolakan Ki Hajar Dewantara dengan kalimatnya yaitu jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Jadi ketika kita berhadapan dengan seseorang kita harus berupaya untuk menjadi gelas kosong. Yang kedua adalah Baharudin Lopa. Ini adalah seorang jaksa beliau. Banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Maka beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Ini adalah pesan dari Baharudin Lopa. Kemudian Jenderal Hugeng Iman Santoso menerima pemberian pertama itu seperti menaruh kuman di tangan. Akan terasa sedikit gatal. Lantas kita akan menggaruknya secara pelan-pelan dengan rasa nikmat yang luar biasa. Makin sering dan makin banyak yang diterima, gatal itu akan semakin intens. Harus semakin keras pula hingga berdarah. Karena itu jauhi kuman dan upayakan untuk jangan sampai kuman itu menempel pada bagian tubuh kita yang akan membuat tubuh kita gatal dan luka koringan. Gitu. Ini adalah idola saya yang ketiga. Yang keempat adalah presiden pertama kita, Pak Karno. Dengan kalimatnya, yaitu berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini adalah kalimat dari Pak Karno. Kemudian Pak Presiden Soeharto, ini adalah presiden kedua, saya juga mengidolakan beliau. Sabar atine, saleh pikolahe, dan sareh tumindae. Jadi kita selalu sabar, kemudian saleh dan juga taat beragama, dan selalu bersikap bijaksana. Yang selanjutnya adalah Pak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Negeri kita tidak akan hancur karena bencana atau berbeda, tapi karena moral bejat dan perilaku korupsi. Ini pesan dari Pak Gus Dur. Yang selanjutnya adalah dari Presiden B.J. Habibie. Hanya anak bangsa sendirilah yang dapat diandalkan untuk membangun Indonesia. Tidak mungkin kita mengharapkan dari bangsa lain. Ini pesan Pak B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Dimanapun engkau berada, selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kau berikan. Jadi kita harus memberikan apa yang bisa kita lakukan kepada negara kita. Bapak Ibu, sengaja kenapa saya menyampaikan ini ya Bapak Ibu ya, nanti mungkin bisa Bapak Ibu sampaikan kepada para mahasiswanya. Negara kita, negara Indonesia, ini sedang krisis teladan. Jadi role model siapa itu mahasiswa itu nanti bisa Bapak Ibu praktekkan ketika mengajar PAK ya. Bapak Ibu saya tanya, siapa yang kalian idolakan? Kalau saya ditanya, saya mengidolakan presiden-presiden yang ada di Indonesia, pemimpin bangsa kita. Mungkin kadang ada orang yang mengidolakan Pak Karno, tapi tidak mengidolakan Presiden Soeharto ataupun presiden yang lain. Tetapi hal ini harus kita Bapak Ibu harus kita luruskan. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh para pemimpin bangsa ini harus kita berikan apresiasi dan yang salah kita koreksi. Jadi kita hilangkan sikap apatis. Maka saya sangat mengidolakan Pak Karno, kemudian Pak Harto juga saya idolakan, Pak B.J. Habibie juga saya idolakan, bahkan Presiden Abdurrahman Wahid pun juga saya idolakan. Ini adalah untuk apa? Karena kita
kita dalam satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita tidak boleh ada sikap apatis. Yang harus kita bangun adalah bagaimana anak-anak muda saat ini ya, sebagai generasi penerus bangsa, dia harus bisa menghormati jasa para pahlawan, jasa para pemimpin bangsa, kita apresiasi apa yang sudah mereka lakukan dan kita koreksi, kita perbaiki apa yang menjadi kesalahan dari beliau-beliau itu. Ini yang terakhir adalah pesan dari Bung Hatta. Ya. Kurang cerdas bisa diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap bisa dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu adalah hal yang sangat sulit diperbaiki. Nah, di sini. Maka nanti di dalam mata kuliah PAK Bapak Ibu, ini nanti capaian pembelajaran. Ya. Nanti Bapak Ibu harus bisa sampai dengan taraf kalau saya mendesain. Jadi bagaimana mahasiswa itu mendesain model untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Kalau levelnya hanya masih dalam tahap mahasiswa mampu memahami, mampu mengerti, itu sama aja kita seperti hafalan atau karena yang kita lakukan ini ya, ini adalah bukan untuk memberantas buta huruf anti korupsi, tapi bagaimana kita bisa mengajak untuk masyarakat supaya tidak melakukan korupsi. Jadi sampai dengan taraf mendesain begitu. Integritas Bapak Ibu di sini, kompetensi dan integritas dari generasi muda. Integritas itu adalah kesatuan antara pikiran, perasaan, ucapan, tindakan dengan hati nurani. Jadi apa yang ada di pikiran, kemudian apa yang ada di dalam hati dan juga apa yang ada di dalam lisan ini sesuai. Ya. Jadi menjadi satu kesatuan. Ya. Jadi apa yang kita pikirkan, kita rasakan dan kita ucapkan. Saya ulangi itu menjadi sebuah tindakan. Itu adalah pengertian ataupun penjelasan dari integritas. Nah, Bapak Ibu, kunci dari pencegahan korupsi di sini kita jangan mau menjadi korban. Kita jangan mau menjadi korban. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita harus melakukan upaya pencegahan dari diri sendiri dan juga kita bisa mengajak orang lain. Jangan kita bersikap apatis begitu. Kalau ada hal-hal yang melenceng, kita langsung tegur, kita luruskan. Dan jangan mau menjadi pelaku. Nah, ya. Apalagi kita menjadi